Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Chris Hari Channel Jakarta. Seperti biasa kita awali dalam doa bersama, semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Hari ini kita melanjutkan tayangan ke-81. Saat ini kita masuk ke tayangan ke-82. Kali ini kita akan membawa suatu tema fenomena Umyang Jimbe atau keris berdapur putut kembar. Sekaligus pada kesempatan ini kita nanti akan mereview keris nomor 3100 dan keris nomor 4750. Mari kita mulai dengan review keris 3100. Ketika Anda melihat sebuah keris, di mana di depan ada putut, yaitu merupakan profil orang dengan tangan posisinya seperti kayak berdoa, di belakang juga sama. Orang dalam dapur kita sebut sebagai putut. Kalau orangnya sama, berarti putut kembar. Namun banyak orang mengatakan ini adalah sebuah keris Umyang Jimbe. Namun kalau kita lihat keris ini adalah looknya look 13. Ada sesuatu yang menarik di sini. Pamornya kelihatan biasa, tidak seperti pamor bior yang lainnya, seperti nunggak semi. Namun kalau kita lihat lebih dekat lagi pada posisi besi, akan mulai nampak adanya besi-besi berglasur yang akhirnya ketika kita lihat seperti kayak nginden. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kehebatan daripada sang empu yang membuat yang namanya alur-alur besi menjadi berbeda dengan kebiasaan keris yang kita lihat. Alur-alur seperti ini kalau kita anggap sebagai sebuah pamor, kita bisa sebut sebagai pamor Banyumili. Dan ini adalah keris putut kembar Umyang Jimbe, panjang 35 cm. Saya tangguh sebagai keris Pajajaran, karena kebanyakan Umyang Jimbe adalah keris-keris yang ada di Pasundan atau Jawa Barat. Namun satu tambahan, bagaimana besi kok bisa menjadi berglasur seperti ini? Kalau mungkin kurang jelas, sekali lagi silahkan ke website kami www.jscollectionchrisadi.com, ketik di pencarian nomor 3100. Anda akan ketemu keris ini dan bagaimana glasurnya besi tadi. Pada kesempatan ini berarti ada satu tambahan ilmu baru nih. Di dalam pamor Anda mengenal ada pamor miring dan pamor melumah, itu teknik pembikinan. Ternyata pada bilah sebelum menjadi kodokan, itu yang namanya saton sebelum jadi kodokan dibelah jadi dua, ditumpuk, tengahnya diselipin baja yang akhirnya nanti menjadi besi aten yang kita kenal, nanti kita ada selorok di situ. Akhirnya diproses buat suatu keris, akhirnya terjadi. Ketika ngepresnya melumah, yaitu besinya saton melumah. Tapi ternyata keris yang seperti saya coba review tadi adalah satonnya dibuat miring. Sehingga ketika miring itu dalam tumpukan banyak, ketika dibuat suatu keris akhirnya membentuk sesuatu glasur dari keris dari bawah sampai dengan ke atas. Jadi akhirnya tidak hanya kita sebut ada pamor melumah dan miring, tapi juga ada teknik bilah, yaitu dengan saton melumah dan saton miring. Mari kita masuk ke materi
fenomena Umyang Jimbe-nya. Secara filosofi dapur, Umyang Jimbe itu bisa dikatakan memperlancar rezeki filosofinya. Mudah menagih hutang, melindungi kekayaan dari tuannya. Buat saya filosofi itu sangat masuk akal karena masih mengandung sebuah harapan. Kalau sebuah harapan, berarti di dalamnya ada sesuatu unsur doa untuk menjadi kenyataan apa yang diharapkan tadi. Namun di sana sini kita mendengar ada orang yang punya suatu filosofi bahwa Umyang Jimbe ini adalah bisa dipakai untuk melipat gandakan uang, melipat gandakan beras, bahkan jagung, dan proses pelipat gandaannya itu ada di alam gaib. Kalau sudah seperti itu, menurut saya yang bekerja justru akhirnya si Kodam. Patut kita duga itu adalah Isoteri 2. Jadi dalam melihat filosofi Umyang Jimbe, mari kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Seperti biasa kita bahas dalam channel ini, perbedaan adalah suatu keindahan, perbedaan adalah suatu yang sah. Yang penting kita sama-sama suka Tosanaji. Sementara kita meyakininya dari sisi yang mana, berpulang kepada pribadi kita masing-masing. Untuk itu dibutuhkan suatu toleransi agar kita bisa hidup rukun berdampingan sesama penyuka Tosanaji, walaupun kita meyakini dari sebuah keyakinan yang berbeda. Harapan saya adalah cuma satu. Marilah kita tegakkan konsistensi diri. Jangan di satu sisi kita meyakini Isoteri 1, di sisi yang lain kita meyakini Isoteri 2, di sisi yang lain kita meyakini isi keris adalah sebuah doa, tapi di sisi yang lain kita meyakini isi keris adalah kodam atau ada apanya dalam satu keris itu. Buat saya perbedaan adalah sah, tapi mari kita buat diri kita lebih konsisten. Balik lagi ke Umyang Jimbe atau kita sebut dengan pudut kembar. Tidakkah kita tahu nama Umyang itu dari Pajang? Umyang adalah seorang empu Pajang yang nama sebelumnya adalah Ki Kodok atau Ki Galeng. Saat itu Ki Kodok atau Ki Galeng itu diminta oleh Sultan Pajang, Sultan Hadiwijoyo, untuk membabar sebuah pusaka. Dan ternyata setelah pusakonya jadi itu secara legenda ya, pusaka itu dipakai untuk melukai narapidana, untuk dites. Ternyata narapidanyanya akhirnya bicara ngelantur, gak karu-karuan, ngumyang. Sejak saat itulah Ki Kodok disebut sebagai Empu Umyang. Pada cerita yang lain, kenapa sih secara filosofi bisa gampang untuk menagih hutang? Ternyata ketika tuannya itu mempunyai sesuatu keris Umyang Jimbe, yang punya utang itu akan bisa sering bermimpi sesuatu hal yang buruk-buruk ketika utang itu belum dilunasi. Dan bisa menjadi gila, akhirnya bicara ngelantur, dan akhirnya juga ngumyang. Nah, kembali lagi kepada sesuatu cerita yang kita sebut dengan ngumyang atau jadi umyang. Kalau kita melihat bahwa Umyang adalah empu Pajang, tapi keris itu ada di mana-mana. Di Jawa Timur dapur Umyang Jimbe ada, di Jawa Barat banyak. Bentuknya luk 3, luk 5, luk 7, luk 9, 11, 13 ada. Yang lurus juga ada. Yang pendek seperti kayak Pejajaran Nyi Sombro, keris Nyi Sombro,
juga banyak yang bentuknya adalah umyang jimbe. Buat saya adalah sesuatu hal yang biasa ketika keris itu diduplikasi. Selama maknanya baik, pasti banyak empu yang lain membuat sesuatu dapur yang sama. Jadi kembali lagi kepada suatu cerita tentang umyang yang empu pajang. Keris dia mempunyai sesuatu ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khususnya adalah yang pertama, gonjonya dia datar, besar, dan tebal. Yang kita sebut dalam sesuatu istilah gonjo adalah kita sebut dengan gonjo wuwung. Kedua, kembang kacang khas Pajang. Kembang kacang besar dan kokoh. Kita lihat pada gonjo bawah, gulu meletnya sempit, lekuannya dalam, sirah cecaknya yang di pojok ini adalah agak pendek dan meruncing. Kemudian kita bicara tentang masalah panjang bilah. Memang garapan empu umyang lebih panjang dari keris mojo, hampir mirip seperti kayak keris-keris Mataraman. Tempaan matang, besinya hitam keabu-abuan, dan satu hal lagi, pijetannya dia dangkal, dan agak lebar. Lambe gajahnya lebih panjang, tapi terlihat masih sangat indah. Kalau kita lihat dari sisi ciri-ciri semuanya ini tadi, estimasi saya, ini keris garapan empu umyang. Kalau di keris kebanyakan garapan empu umyang itu adalah dalam bentuk pudut kembar. Di mana letaknya pudut kembar di sini? Ternyata nanti Anda cek di web kita, keris nomor 4750. Ternyata dapurnya sepaner, panjang 35 dan dia kelen. Namun di sini ada menariknya, semoga jelas terlihat ya. Di keris ini terbabar ada 2 relief, sayang kurang jelas. Kalau mungkin Anda nanti bisa melihat di website akan jelas. Ini putut yang pertama, ini putut yang kedua memakai payung, dan jelasnya lagi di sini ada tulisan Jawanya. Tulisan Jawanya tulisannya umyang jimbe. Dan di atasnya bentuk kayak dedaunan ke atas, relief semua ini. Jadi kalau secara pamor ini kita sebut keleng, tapi ada relief 2 putut dan tulisannya umyang jimbe, dan atasnya ada kayak dedaunan tadi. Akhirnya ini menjadi sesuatu masalah. Jadi yang benar itu adalah umyang jimbe sebagai dapur, atau umyang jimbe sebagai pamor, atau sebagai relief. Menurut saya kedua-duanya sama benarnya. Karena kita sama-sama tahu di keris itu filosofi kita tidak lihat dari dapur saja, tapi dari sisi pamor. Mari kita lihat. Dapur apa yang kira-kira mewakili untuk kepentingan filosofi kesejahteraan? Gampang kita jawab, sabu inten. Berarti sabu inten filosofinya untuk kesejahteraan. Namun, pamor apa yang untuk kesejahteraan? Keluarlah pemikiran, bisa pedaringan kebak, bisa wasutah. Jadi artinya, satu filosofi kesejahteraan bisa didekati oleh dapur, tapi juga bisa didekati oleh yang kita sebut dengan pamor atau relief yang ada dalam bilah tadi. Sehingga ini hanya nilai lebihnya pusoko ini adalah
pusaka yang saya estimasikan dibabar oleh Empu Umyang sendiri. Walaupun dia bentuknya sepaner, ada gambar dua putut sebagai relief dan ada tulisan Jawanya Umyang Jimbe. Namun menurut saya yang kita sebut sebagai suatu keris Umyang Jimbe putut yang seperti ini, ada profilnya orang satu dan dua yang di belakang ini putut kembar, ini juga Umyang Jimbe. Agar semuanya menjadi sama-sama baik adanya. Karena menurut saya filosofi keris tidak hanya bisa kita lihat dari sisi dapur saja, tapi juga pamor. Sejenak mari kita coba lihat tentang sandangan, karena selama ini kita tidak pernah membahas sandangan. Memang sih kalau kita melihat handle tayuman dengan cecekan yang sangat spesial ini menjadi sesuatu nilai lebih sebuah tosanaji. Apalagi ditambah dengan yang namanya slot oleh jamrut yang kehijauannya menurut saya jauh lebih tinggi dari kehijauan yang kita sebut dengan jamrut Kolombia. Saya dulunya pemain batu, sepertinya kayak jamrut Rusia yang sekarang konon sudah tidak diketemukan lagi karena depositnya sudah habis, sekaligus memberikan satu dugaan bahwa selut ini memang selut tua yang saat itu jamrut Rusia masih banyak di mana-mana. Ditambah lagi dengan yang namanya rongko cendana wangi yang ngepang, yang dia iras sampai bawah. Kali ini tidak melalui suatu proses yang kita sebut dengan pembelituran, karena ada seseorang yang punya semacam suatu kegemaran. Kalau punya rangka cendana wangi tidak perlu dibelitur, cukup digebek saja agar keharuman dari cendana wanginya selalu ada karena tidak tertutup oleh yang kita sebut dengan belitur. Satu hal lagi yang menarik, mari kita lihat pendoknya. Semoga cukup terlihat lumayan. Ternyata pendok ini perak, bukan di krom emas, dan juga bukan menurut saya diurik emas, karena krom lebih tipis, urik lebih tebal. Kalau ini menurut saya lapisannya emas, sehingga menjadi lebih tebal daripada urian emas. Tapi saya tidak mengatakan 100% emas. Rasanya ini menjadi masterpiece tersendiri bagi saya, dan Anda bisa lihat keseluruhannya di keris nomor 4750. Itulah kesimpulan dari saya bahwa Umyang Jimbe bisa berbentuk dapur, bisa juga berbentuk relief atau pamor di dalam bilah tadi. Sehingga secara filosofinya sama seperti yang kita babar di awal tadi. Semoga ini tidak membingungkan, tetapi justru memperjelas dan menambah pemahaman kita dalam berkeris. Harapan saya, untuk itu mari kita terus belajar tosanaji. Seperti sering saya kemukakan, belajar tosanaji untuk tidak menjadikan kita menjadi seorang ahli, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tosanaji. Rasa cinta kita berbuah kepada pemilikan tosanaji. Setelah memahami, semoga tingkah laku kita ke depan diilhami oleh nilai-nilai adiluhur dari sebuah filosofi tosanaji, sehingga ego pun juga akan terkikis menjadi turun ke bawah. Saya suka keris, saya melihat keris sangat luar biasa, dan Anda pun juga suka keris. Ada orang juga tidak suka keris, adalah suatu hal yang wajar. Buat kita yang sama-sama suka keris, itu hanya menandakan ada keterkaitan kita dengan masa lalu kita di dunia perkerisan. Sehingga menurut saya ketika kita mengetahui masa lalu kita yang terkait dengan dunia perkerisan, ikutin untuk bisa mengetahui masa lalu kita. Katanya orang bijak, barang siapa yang bisa mengetahui masa lalunya,
dia akan bisa menebak masa depannya. Karena perjalanan kehidupan adalah semacam suatu kesatuan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara dan pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Semoga bermanfaat saudara-saudara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sagum Dumadi. Nuwun.